Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dwi Cahyani, mahasiswi program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian komprehensif dengan uraian kasus sebagai berikut. Seperti yang kita tahu bahwa semua sektor pekerjaan memiliki faktor bahayanya masing-masing, terutama untuk sektor pekerjaan konstruksi ini. Untuk mengurangi dan mengendalikan faktor bahaya tersebut, maka penting dilaksanakan unsur-unsur K3. Pelaksanaan K3 di sektor konstruksi ini diatur dalam peraturan sebagai berikut. Beberapa faktor bahaya yang ada di tempat kerja sektor konstruksi ini, yang pertama adalah paparan debu. Paparan debu ini bisa berasal dari material yang ada di tempat kerja. Contohnya seperti semen, pasir, atau tanah, yang umumnya mengandung senyawa silika bebas. Apabila senyawa silika bebas ini terhirup oleh pekerja, maka dapat menyebabkan penyakit pneumokoniosis. Lalu faktor bahaya yang kedua, yaitu adalah kebisingan. Kebisingan bisa bersumber dari peralatan atau kendaraan yang ada di tempat kerja. Apabila kebisingan ini melebihi nilai ambang batas, maka dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Faktor bahaya yang ketiga adalah getaran mekanis. Getaran mekanis ini dapat bersumber pada peralatan kerja maupun kendaraan yang digunakan oleh pekerja. Contohnya adalah alat-alat angkut. Getaran mekanis ini menyebabkan resonansi organ dan jaringan, yang apabila nilainya melebihi nilai ambang batas, maka dapat menyebabkan gangguan kenyamanan kerja dan menyebabkan cepat lelah dalam bekerja. Lalu selanjutnya, alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur tiga faktor bahaya tersebut? Yang pertama, untuk mengukur paparan debu, kita dapat menggunakan HVS atau menggunakan PDS. Lalu apa bedanya? HVS digunakan untuk mengukur intensitas debu di lingkungan, sedangkan untuk PDS digunakan untuk mengukur intensitas debu yang diterima oleh pekerja atau secara personal. Lalu untuk faktor bahaya yang kedua, yaitu faktor bahaya kebisingan, kita dapat menggunakan alat ukur yaitu sound level meter atau noise dosimeter. Sound level meter digunakan untuk mengukur kebisingan lingkungan, sedangkan noise dosimeter digunakan untuk mengukur kebisingan atau intensitas bunyi yang diterima oleh pekerja. Lalu untuk faktor bahaya yang ketiga yaitu getaran mekanis, kita dapat menggunakan alat yang bernama vibration meter. Vibration meter mengukur getaran pada alat atau pada pegangan alat yang biasanya digunakan oleh pekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penggunaan alat noise dosimeter. Yang pertama adalah dengan menekan power button. Power button digunakan untuk menghidupkan atau mematikan alat. Dan jangan lupa pastikan bahwa baterai sudah terisi penuh dan sudah terpasang di alat noise dosimeter. Lalu selanjutnya, kita menekan tombol set. Set di sini ada berbagai fungsi. Yang pertama adalah untuk mengkalibrasi alat secara otomatis. Lalu yang kedua untuk menentukan mode pengukuran. Mode pengukuran yang dimaksud di sini adalah ada dua. Yang pertama adalah mode fast. Mode fast digunakan untuk kebisingan yang sifatnya impulsif atau terputus-putus. Sedangkan untuk mode pengukuran slow digunakan ketika suara bising yang dihasilkan bersifat kontinu atau terus-menerus. Setelah kita menentukan mode pengukuran, selanjutnya kita akan memasang alat noise dosimeter pada pekerja. Mikrofon dipasang di dekat telinga pekerja, namun dipastikan jangan sampai mikrofon mengganggu proses kerja. Mikrofon bisa dipasang di kerah baju pekerja. Sedangkan untuk alat noise dosimeter bisa dipasangkan dengan sabuk atau klip di pinggang pekerja. Lalu, bagaimana untuk cara pengukurannya? Di sini terdapat tombol start dan pause dan tombol stop. Tombol start digunakan untuk memulai pengukuran, sedangkan untuk tombol pause digunakan untuk menghentikan pengukuran secara sementara. Lalu yang selanjutnya, untuk kita menghentikan pengukuran, kita bisa menggunakan tombol stop button yang ada di samping tombol start button apabila kita sudah menyelesaikan pengukuran. Lalu, untuk berapa lama pengukurannya sendiri, itu tergantung dengan durasi pekerjaannya. Dan di alat ini sudah bisa ditentukan secara otomatis berapa lama yang kita inginkan untuk mengukur kebisingan tersebut. Lalu, setelah ditekan stop button, maka kita akan melihat hasilnya di layar display. Kita akan melihat di sini jumlah atau angka yang menunjukkan berapa besaran dari kebisingan yang diukur. Dan nilai yang di sini, nilai yang ditampilkan di layar display merupakan nilai tertinggi dari rata-rata nilai yang masuk ke dalam noise dosimeter.